Assalamualaikum, ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Kali ini aku mau bahas latihan soal asuhan kebidanan yang berfokus di bayi baru lahir. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, ayo di subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan soal maupun materi tentang P3K, SKP maupun UKOM. Oke, langsung ke soalnya aja. Nomor 1, bayi baru lahir di rumah sakit 5 jam yang lalu dengan tindakan vakum. Berjenis kelamin perempuan dengan berat badan lahir 3.500 gram, panjang badan 48 cm, lingkar kepala 35 cm. Saat lahir menangis kuat, refleks bersin, gerakan aktif, warna kulit merah. Hasil pemeriksaan didapatkan teraba benjolan pada kepala, melintasi garis sutura dan teraba lunak serta berisi cairan. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Sepal hematoma, B. Perdarahan epidural, C. Kaput succedaneum, D. Perdarahan intrakranial, atau E. Perdarahan subaponeurotik. Kira-kira jawabannya apa? Ayo kita bahas. Pada kasus bayi baru lahir dengan tindakan vakum dan adanya benjolan yang melintasi garis sutura serta berisi cairan. Mari kita bahas setiap opsi yang ada. Untuk opsi A, sepal hematom. Sepal hematom adalah kumpulan darah di bawah periosteum, terbatas pada satu tulang tengkorak dan tidak melintasi garis sutura. Nah, pada kasus ini benjolan melintasi garis sutura sehingga bukan sepal hematom. Kemudian untuk opsi B, perdarahan epidural. Perdarahan epidural terjadi di antara tengkorak dan dura mater, biasanya akibat trauma berat. Ini tidak umum pada bayi baru lahir yang menjalani vakum ekstraksi dan tidak sesuai dengan deskripsi benjolan yang lunak dan berisi cairan. Untuk opsi C, kaput succedaneum. Kaput succedaneum adalah pembengkakan pada jaringan lunak kepala akibat tekanan selama proses persalinan. Ciri khas dari kaput succedaneum adalah bahwa benjolannya melintasi garis sutura, lunak, dan berisi cairan. Ini sering terjadi pada bayi yang baru lahir dengan bantuan ekstraksi seperti pada kasus ini. Oleh karena itu, diagnosis yang tepat adalah kaput succedaneum. Tetap akan aku lanjut untuk penjelasan opsi yang lainnya. Untuk opsi D, perdarahan intrakranial. Perdarahan intrakranial adalah perdarahan di dalam otak atau antara lapisan pelindung otak yang biasanya disertai gejala neurologis seperti kejang, letargi, atau gejala lainnya yang lebih serius daripada benjolan yang lunak di kepala. Kemudian untuk opsi E, perdarahan subaponeurotik. Perdarahan subaponeurotik terjadi di antara galea aponeurotika dan periosteum. Biasanya lebih besar dan serius karena dapat menyebabkan perdarahan masif. Pada kasus ini, benjolan lunak tidak mencerminkan perdarahan besar yang dapat terjadi pada perdarahan subaponeurotik. Jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah C, kaput succedaneum. Kaput succedaneum adalah pembengkakan jaringan lunak pada kepala bayi yang terjadi akibat tekanan selama persalinan, terutama pada bayi yang dilahirkan dengan bantuan vakum. Benjolan ini dapat melintasi garis sutura dan biasanya tidak berbahaya serta akan menghilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang bayi baru lahir spontan di bidan praktek mandiri. Riwayat kelahiran, usia kehamilan 35 minggu, air ketuban bercampur mekonium. Hasil pemeriksaan, bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah, warna kulit dan ekstremitas biru. Pertanyaannya, apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Berikan oksigen, B. Lakukan rangsangan taktil, C. Lakukan VTP dan pijat jantung, D. Lakukan langkah awal resusitasi, atau E. Lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Langsung ke pembahasannya. Kasus ini menggambarkan bayi baru lahir prematur dengan usia kehamilan 35 minggu yang lahir dengan tanda-tanda depresi pernafasan
seperti tidak segera menangis, tonus otot yang lemah, serta warna kulit yang biru. Pada situasi ini, bayi memerlukan tindakan segera untuk memastikan jalan nafas terbuka dan memulai pernafasan efektif. Mari kita bahas setiap pilihan yang ada. Dimulai dari opsi A, berikan oksigen. Memberikan oksigen bisa membantu jika bayi memiliki kesulitan bernafas ringan. Namun pada kasus ini, bayi lahir dalam keadaan depresi pernafasan yang lebih serius, sehingga hanya memberikan oksigen saja tidak akan cukup untuk merangsang pernafasan. Kemudian untuk opsi B, lakukan rangsang taktil. Rangsangan taktil seperti menggosok punggung atau menyentuh kaki dapat membantu merangsang pernafasan pada bayi yang tidak segera menangis, namun pada kondisi yang lebih serius dengan tonus otot yang lemah dan warna kulit biru, langkah ini saja tidak cukup. Untuk opsi C, lakukan VTP dan pijat jantung. Ventilasi tekanan positif atau VTP dan pijat jantung dilakukan pada bayi yang mengalami depresi pernafasan berat atau henti jantung. Namun, sebelum tindakan ini dilakukan, langkah awal resusitasi harus dilakukan terlebih dahulu untuk menilai respon bayi terhadap upaya awal. Lanjut opsi D, lakukan langkah awal resusitasi. Nah, ini adalah langkah yang tepat. Langkah awal resusitasi neonatus sesuai dengan pedoman NRP, Neonatal Resuscitation Program, melibatkan pengeringan, menjaga bayi tetap hangat, membersihkan jalan nafas jika perlu, dan menilai pernafasan serta detak jantung bayi. Jika bayi tidak bernafas atau pernafasannya tidak efektif, baru kemudian dilakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Langkah awal resusitasi penting untuk segera dilakukan dalam kasus ini karena bayi menunjukkan tanda-tanda asfiksia. Untuk opsi E, lakukan ventilasi tekanan positif atau VTP. Ventilasi tekanan positif atau VTP diperlukan jika bayi tidak bernafas atau pernafasannya sangat lemah setelah langkah awal resusitasi dilakukan. Namun, tindakan ini adalah langkah berikutnya setelah langkah awal resusitasi. Dengan kata lain, VTP dilakukan jika bayi tidak menunjukkan respon terhadap langkah awal resusitasi. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah D, lakukan langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi sangat penting untuk dilakukan pada bayi baru lahir yang mengalami depresi pernafasan. Ini melibatkan pengeringan, menjaga bayi tetap hangat, membersihkan jalan nafas jika diperlukan, dan menilai pernafasan serta detak jantung. Langkah ini adalah bagian pertama dari resusitasi neonatus dan harus dilakukan segera setelah kelahiran bayi yang menunjukkan tanda-tanda distres. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang bayi lahir di BPM. Keadaan waktu lahir sehat, lahir langsung menangis. Selanjutnya dilakukan perawatan bayi segera setelah lahir. Dalam merawat bayi, bidan sangat memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Pertanyaannya, prinsip apakah yang dimaksud pada kasus tersebut? A. Bayi dirawat bersama dengan ibunya. B. Selalu pakai alat pelindung diri lengkap. C. Semua orang selalu bisa menularkan infeksi. D. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. Atau E. Jumlah pengunjung dan jam kunjungan pasien dibatasi. Kira-kira jawabannya apa? Ayo kita bahas. Pada perawatan bayi baru lahir, pencegahan infeksi merupakan prioritas utama untuk melindungi bayi dari risiko infeksi yang bisa timbul di lingkungan sekitar, terutama karena sistem imun bayi yang baru lahir masih belum berkembang sepenuhnya. Salah satu prinsip penting dalam pencegahan infeksi adalah menjaga kebersihan tangan karena tangan merupakan media utama penularan kuman. Ini udah jelas jawabannya apa, tapi di sini aku tetap akan bahas per opsi agar kalian bisa semakin paham. Dan kita mulai dari opsi A. Bayi dirawat bersama dengan ibunya. Meskipun praktik rawat gabung antara ibu dan bayi bermanfaat untuk memperkuat ikatan emosional dan memfasilitasi pemberian ASI, hal ini tidak secara langsung terkait dengan prinsip pencegahan infeksi, walaupun bisa membantu mengurangi risiko infeksi nosokomial. Untuk opsi B, selalu pakai alat pelindung diri lengkap. Menggunakan alat pelindung diri atau APD adalah bagian dari pencegahan infeksi, terutama untuk tenaga kesehatan.
tetapi tidak selalu diperlukan dalam perawatan bayi yang sehat. APD lengkap lebih relevan saat menangani pasien dengan penyakit infeksi menular. Untuk opsi C, semua orang selalu bisa menularkan infeksi. Meskipun benar bahwa setiap orang bisa menjadi sumber infeksi, konsep ini tidak secara spesifik menjadi langkah pencegahan yang utama dalam perawatan bayi baru lahir. Ini lebih merupakan kesadaran umum daripada langkah tindakan langsung. Kemudian untuk opsi D, cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. Ini adalah langkah yang paling tepat dan merupakan prinsip dasar pencegahan infeksi. Mencuci tangan dengan benar sebelum dan sesudah merawat bayi sangat penting untuk mencegah penularan kuman dari lingkungan ke bayi atau dari bayi ke perawat atau bidan. Kebiasaan cuci tangan merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam pencegahan infeksi. Untuk opsi E, jumlah pengunjung dan jam kunjungan pasien dibatasi. Membatasi jumlah pengunjung dan jam kunjungan memang bisa membantu mengurangi risiko infeksi pada bayi baru lahir, tetapi ini lebih terkait dengan kebijakan rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan dan bukan merupakan prinsip dasar yang diterapkan oleh bidan selama perawatan rutin bayi. Jadi untuk soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah D, cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. Cuci tangan adalah salah satu langkah paling penting dalam pencegahan infeksi dan sangat penting dalam perawatan bayi baru lahir. Ini membantu mencegah penularan kuman yang bisa menyebabkan infeksi pada bayi yang sistem imunnya masih lemah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bayi baru lahir di puskesmas dengan usia kehamilan 35 minggu dengan riwayat persalinan bokong murni dengan berat. Bayi lahir tidak segera menangis, tonus otot lemah. Bidan kemudian melakukan langkah awal resusitasi. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang digunakan oleh bidan untuk melakukan tindakan tersebut? A. 20 detik, B. 30 detik, C. 35 detik, D. 40 detik, atau E. 45 detik. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah B. 30 detik. Bila ditemukan kondisi bayi lahir dengan kulit kebiruan, tidak menangis kuat, tonus otot lemah, maka dilakukan tindakan langkah awal resusitasi dengan tujuan memberikan oksigen yang cukup kepada otak, jantung, dan seluruh tubuh. Langkah awal resusitasi bisa disingkat dengan HAICAL, hangatkan, atur posisi, isap lendir, keringkan, kemudian atur posisi kembali. Dan lakukan penilaian yang dilakukan selama 30 detik. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang bayi usia 3 hari dibawa ibunya ke rumah sakit dengan keluhan bayinya panas, tidak mau menyusu, dan mulut bayinya mencucu seperti mulut ikan disertai kejang. Hasil pemeriksaan KU gelisah dan lemah, berat badan 3000 gram, panjang badan 50 cm, suhunya 38,6, pernafasan 48 kali per menit, nadinya 140 kali per menit, tali pusat belum putus dan berbau serta otot teraba kaku. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang tepat pada kasus bayi tersebut? A. Sepsis, B. Asfiksia, C. Dehidrasi, D. Ichthyosis neonatorum, atau D. Tetanus neonatorum. Langsung kita bahas. Bayi usia 3 hari dengan gejala seperti demam, tidak mau menyusu, mulut mencucu seperti ikan disertai kejang, lemas, dan tanda infeksi pada tali pusat belum putus dan berbau. Ini mengarah pada tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum adalah infeksi serius yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Bakteri ini mengeluarkan racun yang menyerang sistem syaraf, menyebabkan kekakuan otot, kejang, dan ciri khas mulut mencucu atau rhesus sardonicus, serta kejang genital yang terjadi pada bayi. Infeksi ini sering terjadi melalui kontaminasi pada tali pusat yang tidak steril atau perawatan tali pusat yang tidak bersih. Faktor-faktor yang mengarahkan diagnosis tetanus neonatorum dalam kasus ini
yaitu adanya tanda khas. Yang pertama, mulut bayi mencucu seperti mulut ikan dan kejang. Yang kedua, infeksi pada tali pusat. Tali pusat belum putus, berbau yang menunjukkan adanya infeksi bakteri. Kemudian yang ketiga, demam dan kejang. Gejala umum tetanus neonatorium. Kemudian yang keempat, kekakuan otot. Otot teraba kaku yang merupakan gejala klasik tetanus. Untuk soal nomor 5 udah jelas jawabannya tetanus neonatorium. Tapi tetap aku akan bahas per opsi. Untuk opsi A, sepsis, memang dapat menyebabkan demam, tidak mau menyusu dan kejang, tetapi tidak ada gejala khas seperti mulut mencucu dan kekakuan otot seperti pada tetanus. Kemudian untuk opsi B, asfiksia, biasanya terjadi saat lahir, bukan pada usia 3 hari dan gejalanya berbeda, yaitu kesulitan bernafas dan cyanosis. Dan untuk opsi C, dehidrasi, bisa menyebabkan lemas dan tidak mau menyusu tetapi tidak menyebabkan kejang atau mulut mencucu. Untuk opsi D, ikterus neonatorium, itu kuning pada kulit bayi baru lahir, tidak berhubungan dengan gejala kejang, demam, atau kekakuan otot. Nah, ini untuk opsi E, tetanus neonatorium adalah opsi yang tepat karena bayi menunjukkan gejala klinis khas seperti kejang, mulut mencucu, demam, dan tanda infeksi pada tali pusat. Udah selesai pembahasan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih berjuang. Jangan patah semangat, jangan bosan untuk belajar. Dan seperti biasa, sebagai penutup, aku mau bacain salah satu kata bijak. Ketika kamu yakin, tidak ada yang bisa menghalangimu. Oke, tetap semangat.